Kali ini aku melihat hal menyeramkan dan menyedihkan seperti itu. Aku memberanikan diri mendekat pada wanita tua yang berada tidak jauh dariku, yang sedang memasak di depan rumahnya. Maaf Bu, kenapa hewan-hewan itu berkepala manusia? Dan itu pendaki. Wanita tua itu menatapku dengan tatapannya yang sulit diartikan. Iya, mereka memang pendaki yang melakukan kesalahan, tidak sopan, dan sudah mengotori gunung, tempat tinggal kami yang suci. Saya tahu tujuan kamu ke sini. Temanmu juga melakukan kesalahan. Dia melanggar pantangan di gunung ini. Dan untuk memberinya pelajaran, salah satu bagian tubuhnya tertanam di gunung ini. Jasadnya memang kami kembalikan, tapi ruhnya tetap ada di sini. Tidak tenang sampai dunia ini berakhir. Astagfirullah. Aku mengucapkan istighfar saat wanita tua itu berkata yang menakutkan. Tenang Eri, kamu pulang sekarang sebelum gerbang goib ditutup. Setelah berkata seperti itu, wanita tua masuk ke dalam rumah. Aku terdiam mendengar perkataan wanita itu. Iya, aku harus pulang. Aku tidak mau terkurung di sini. Saat aku berjalan menuju gerbang goib yang ada di pos 4 Samarantuh, aku melihat ada seorang wanita dengan pakaian pendaki, wanita yang sama yang aku lihat di pos bayangan. Mbak, kenapa tidak pulang? Kalau mau pulang, ikut saya. Aku memintanya untuk ikut denganku, tapi wanita itu hanya diam. Raut wajahnya terlihat sedih. Aku sudah berusaha pulang, tapi setiap saya pulang, saya kembali lagi ke sini. Aku sedih mendengarnya. Mau tidak mau, aku tetap pulang sendiri. Wanita itu hanya bisa melihatku dari kejauhan. Sementara itu di pos 4, Samarantuh, Rizky, Tio, dan Haris tidak bisa istirahat. Mereka tidak tenang sebelum Sandi kembali. Di luar tenda terdengar banyak sekali langkah yang mengitari tenda. Suara riuh layaknya pasar terdengar. Tenda bergoyang kencang, nyaris rubuh, padahal di pos 4 ini angin sulit tembus karena banyaknya pohon-pohon besar. Sandi berhasil keluar dari desa Rauh. Pada saat dia ingin kembali ke dalam tenda di mana ketiga temannya berada. Dari kejauhan, Sandi melihat tendanya digoyang-goyang oleh sosok lelaki tua memakai topi camping, sosok yang Sandi temui di sebuah rumah di desa Rauh. Sosok itu juga bersama Eri. Saat Sandi memperhatikan lelaki tua yang terus menggoyangkan tendanya, ada suara lirih yang memanggilnya. Sandi. Sandi menyadari ada suara yang memanggilnya dan suara itu mirip dengan suara Eri. Dan apa yang dilihatnya di sana dengan jarak beberapa meter, Eri berdiri dengan wajah pucat dengan darah yang terus mengalir dari sela mulutnya. Salah satu bola mata Eri tidak ada. Itulah bagian tubuh yang Sandi cari bersama teman-temannya. Tentu saja sangat sulit. Bagian tubuh dengan ukuran kecil itu pasti sudah hancur dan terurai bersama tanah Gunung Slamet. Kalian lekas pulang. Tempat kalian bukan di sini. Segera berkemas dan tinggalkan tempat ini. Tapi Ri, gue kesini sama ketiga teman kita dengan niat untuk mencari bagian tubuh lo yang hilang. Biar jasad lu sempurna. Tidak usah dicari. Percuma. Bagian tubuh gue itu sudah hancur, terurai dan tertanam di gunung ini. Lekas kalian pulang. Turun cepat. Jangan sampai kalian mengalami naas seperti gue. Kalian lekas pulang dari tempat ini sebelum mereka datang mengambil salah satu dari kalian. Tiba-tiba angin kencang menggerakkan seluruh pohon-pohon besar di Samarantuh. Angin sebelumnya sulit tembus karena terhalang pepohonan. Kali ini menggoyangkan apapun yang ada di sana, termasuk tenda mereka yang nyaris terlepas. Untung saja tenda itu masih berdiri kokoh, tempat berlindung ketiga temannya yang masih menunggu kedatangan Sandi. Hujan turun begitu deras. Tak lama kabut pekat turun membuat jarak pandang Sandi ke arah tenda terhalang. Samar Sandi melihat lelaki tua dengan topi camping itu sudah tidak ada, termasuk sosok Eri yang ada di belakangnya. Sandi melangkah tertatih mendekati tenda. Kabut pekat menghalangi jarak pandangnya.
Dia memanggil ketiga temannya dengan panggilan isyarat biar mereka menyadari Sandi sudah datang. Aku yang masih berjaga bersama ketiga temanku mendengar suara Sandi. Aku langsung menyahut dan membuka resleting tenda. Sandi sudah berdiri di luar tenda dan langsung masuk ke dalam. Lu dari mana aja? Ucap Haris yang begitu khawatir. Dia memperhatikan seluruh tubuh Sandi. Dia takut itu bukan Sandi. Takutnya makhluk penghuni gunung yang menyerupai. Aku yang melihat keraguan pada Haris segera azan yang diikuti Tio. Sandi juga ikut melantunkan azan. Mereka sudah benar-benar yakin yang berada bersama mereka itu Sandi. Gangguan mistis terus terdengar di luar tenda. Aku tidak memperdulikan. Aku bersama Sandi, Tio, dan Haris merebahkan diri. Pagi tiba, aku keluar tenda dan melihat sekeliling. Keadaan pos 4 begitu hening. Jejak angin semalam sama sekali tidak ada. Pohon-pohon besar masih berdiri kokoh. Aku berjalan menuju 2 pohon besar yang kata Sandi itulah gerbang goib Desa Rahu. Aku tidak berani mendekat. Rick, ngapain di situ? Bahaya, cepat sini. Sandi berteriak di depan api unggun yang sudah mati. Dia terlihat khawatir. Tio dan Haris sedang membereskan tenda kami. Rupanya Sandi menyuruh mereka untuk bersiap turun. Kami berempat harus turun pagi ini juga. Sebelum turun, Sandi memasak minuman hangat, kopi, dan teh untuk menghangatkan tubuh kami. Tidak lupa 4 mangkok Indomie sudah siap. Pukul 10 pagi setelah kami mengisi perut, kami lanjut turun. Perjalanan turun sama sekali tidak ada pendaki satupun. Kami merasa hanya ada kami berempat di gunung ini. Kami sengaja tidak sampai puncak karena tujuan kami hanya sampai pos 4 Samarantu. Perjalanan turun lancar, tidak ada gangguan apapun, hanya suara hewan yang sesekali terdengar. Tiba di pos 3, kami beristirahat. Di sana ada warung, tapi tutup. Lanjut pos 2, di sini kami berpapasan dengan 2 orang warga yang hanya memakai sandal dan kain sarung yang di pundak. Kami sedikit aneh, mereka itu sama sekali tidak menyapa kami. Mereka melewati kami tanpa sepatah kata pun. Sandi yang menyadari mengajak kami untuk kembali berjalan. Saat kami menoleh, 2 orang itu sudah tidak ada. Hanya tersisa bau bangkai menusuk hidung. Aduh, apa lagi nih? Masih pagi, ada-ada aja penampakan. Sandi mengajak kami lanjut turun. Formasi berubah, kali ini Sandi yang menjadi sweeper. Setelah sebelumnya memimpin di depan, kami terus berjalan melewati pos 2. Saat menuju pos 1, kami berempat mendengar jejak langkah yang mengikuti kami di belakang. Sandi yang berada di barisan paling belakang memberi isyarat untuk tidak menengok ke belakang. Pos 1 kami lewati, lanjut pos bayangan, dan akhirnya tiba di base camp. Anehnya saat tiba di base camp banyak pendaki yang bersiap naik, dan ada dari mereka yang menanyakan temannya yang ngecamp di pos 4. Lah, bukannya hanya ada kami saat itu. Kami sama sekali tidak melihat satupun tenda pendaki. Karena kelelahan, kami langsung rebahan di base camp. Rencananya, setelah membersihkan diri, kami pulang. Bang, kok di sana sampai 2 minggu? Hampir saja tim SAR naik. Rencana kalian menginap di mari. Kami berempat heran dengan perkataan petugas base camp. Salah satu ranger juga hampir saja menyusul kami. Tamat. Oke teman-teman, demikianlah cerita ini. Semoga ada yang bisa dipetik di dalamnya. Bagaimana pendapat teman-teman dengan ceritanya? Untuk penulis, terima kasih ya mengizinkan tulisannya untuk kami angkat di channel ini. Dan bagi teman-teman yang suka dengan konten ini, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe agar tidak ketinggalan dengan konten-konten kita selanjutnya. Dan terakhir saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga teman-teman sehat selalu dan ditambahkan rezekinya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Bye. Assalamualaikum.